Ya, emang ada ya mas, manusia bisa berbentuk berubah-ubah. Kan biasanya jin yang berbentuk menyerupai manusia. Gini Bang Marcel, mungkin sedikit penjelasan sebenarnya. Ya. Itu yang namanya tasyakul. Ya, Tasyakul. jadi jin bisa berubah wujud seperti apa saja itu namanya tasyakul. Sama aja dengan ini manusia ketika berubah wujud menjadi hewan, maksudnya hewan yang menjijikan. Itu disebut tasyakul. Jadi teman-teman, jadi kemarin kan Mas Ganang, jadi kita menemukan beberapa orang-orang melakukan ritual ya. Jadi kalau menurut saya ini sebagai ritual atau pemujaan iblis yang sangat luar biasa teman-teman. Ini termasuk sihir-sihir siruhir mutasyari, jadi sihir-sihir yang kejam dan haram ya. Jadi sihir itu yang saya tahu dan saya kaji mas, itu ada dua teman-teman. Jadi sihru kolbi mutasyari atau sihru gobi ini, terus ada lagi yang sihir yang dari jalur yang baik mas, yaitu sihru syarif ya. Jadi sihru syarif ini termasuk sihir yang baik ya, orang-orang wirid dan lain-lain itu termasuk sihir. Apa sih yang namanya sihir itu apa? Pengertian sihir. Pengertian sihir. Yang namanya sihir adalah lembut, halus, dan samar. Nah itu sebagian juga ada yang menerangkan sihir ini adalah ucapan yang diulang berulang-ulang dengan diucapkan berulang-ulang dengan lembut. Tapi jika sihir yang dilakukan melalui ritual-ritual dan tidak melalui syariat Islam atau jauh dari syariat Islam, maka itu hukumnya adalah haram teman-teman. Jadi apa namanya mas? Jadi saya kaji dari beberapa kitab ya Sirhum Majum, ada kitab Al-Ajnas atau kitab hikmah lah, kitab hikmah lah ya, kita Sirhu Saudan Watah Sirul Ja'an, Sirhu Saudan berarti sihir dari Saudan, Watah Sirul Ja'an. Watah Sirul artinya ini penunduk, jadi kitab sihir dari Saudan, penunduk jin. Di situ saya membaca bahwasanya ini ada beberapa pengajian dari ada ritual-ritual tertentu yang mengharamkan kita belajar sihir teman-teman, seperti itu. Jadi yang namanya wirid atau kita berdoa dengan hitungan-hitungan tertentu itu juga bisa dikatakan sihir. Oh jadi banyak yang salah kaprah untuk mengenai kata sihir ya. Gini, jadi belum tentu yang namanya sihir ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, gitu. Jadi ada sihir syarif, ya itu adalah sihir yang baik. Kita berwirid, ya katakanlah kita wirid la ilaha illallah atau kita wirid bismillah dengan hitungan berapa ribu jumlah tertentu yang sudah ditentukan ya, itu juga termasuk sihir. Itu maksudnya sihir syarif teman-teman. Jadi ini adalah sihir yang baik. Jadi teman-teman kalau ada kata-kata sihir jangan selalu beranggapan ini adalah perbuatan tidak baik atau buruk. Seperti itu mungkin mas Ganang. Ya. Banyak yang salah mengartikan kata sihir teman-teman. Sedangkan kalau kita benar-benar mengkajinya, sihir itu hanya sebutan yang artinya halus, lembut dan samar. Dan biasa dilakukan dengan mengucapkan berulang-ulang sehingga menarik sebuah energi ya. Betul, yang namanya kita mengucapkan kalimat Allah itu pasti ada kodam pendamping dari setiap ayat teman-teman. Allah menurunkan kodam pendamping ini untuk menjaga ayat tersebut. Bila kita mengucapkan ayat dalam artian kita baca surat Al-Ikhlas mas, itu kan ada kodamnya, kodamnya Abdurrahman gitu kan. Nah itu yang menjaga itu biasanya itu merasa iba. Akhirnya si kodam ini membantu kita dengan keikhlasannya, bukan kita meminta, mengikuti. Apalah daya kita berdoa jika tidak diizinkan oleh Allah, maka doa tersebut tidak akan manjur atau tajrib. Syarat tajribnya sebuah amalan dan doa. Yang pertama, kita harus ikhlas, pasrah, tidak berharap apa-apa teman-teman. Seperti itu. Apalagi kita berpuasa ya teman-teman. Kita berpuasa, merenungkan hal-hal yang lampau, perbuatan kita yang pernah berbuat dosa, kita introspeksi diri lah. Kita meminta pada Allah, kita bertobat, insya Allah doanya cepat dijabah. Dan jangan takut buat teman-teman, doa kita tidak dikabulkan, karena doa kita pasti dikabulkan. Bisa sekarang, nanti, atau untuk keturunan anak kita. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semuanya, ya jagalah ibadah ya bang. Seperti yang dikatakan Bang Mas, gimana bang?
sebelum Nonton, jangan lupa sholat dan sholawat tentunya. Tim gas itu tidak merekomendasikan jenengan nonton itu. Kalau belum sholat jangan nonton. Intinya buang aja HP-nya. Sholat dan sholawat baru ambil medangan. nonton sambil sholawatan. Bang Marcel nih. Nyebelin nih. Bang Marcel, wah, nyebelin. Iklan besok saya baca komentar seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Muatan jenengan. Muatan jenengan nggak apa-apa. Adanya menonton saya kami sudah sangat senang banget. Oke teman-teman ya, jangan sampai kita membatasi dengan kesempitan dalam berpikir intinya. Ya. Kita bisa belajar karena pembelajaran kita itu sangatlah luas ya. Di bumi ini disediakan banyak-banyak kitab-kitab yang bisa kita gali ilmunya dengan cara ya itu kayak seperti Mas Propo. Saya mah jauh sama Mas Propo. Karena Mas Propo itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau saya belajar dibesarkan oleh batu dan terpaan alam. Tua nih ngalas. Oke, mungkin cukup ya. Kita langsung menuju berangkat. Ya, menuju berangkat. Menuju ke sana lah. Kita keliling. Gas.